Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Desain Manajemen Jaringan akan memaparkan model TCP atau IP web. Dengan anggota, saya Vina Nadroturishda, NPM 4, Novia Ramadhani NPM 10, Arifa Damayanti NPM 33, Imelia Trishananda NPM 34. Overview. Pada presentasi kali ini akan mempresentasikan terkait TCP/IP. Yang kedua ada World Wide Web atau WWW. Selanjutnya juga ada web browser dan web server. Dan yang terakhir ada konten. Apa itu TCP atau IP? Definisi: TCP atau IP merupakan protokol yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data melalui internet. Dikembangkan pada akhir 1970-an. Keunggulan dari TCP atau IP: 1. Protokol terbuka, bisa digunakan di berbagai perangkat dan sistem operasi. 2. Mendukung beragam jaringan seperti Ethernet, dial-up, dan lain-lain. 3. Alamat IP dipakai untuk menghubungkan komputer di seluruh dunia. 4. Transmisi data aman, memastikan data sampai dengan aman melalui router dan gateway. Macam-macam layer pada TCP atau IP. 1. Physical layer atau lapisan fisik, mengatur cara data dikirim melalui media fisik seperti kabel atau sinyal nirkabel, termasuk detail teknis seperti tegangan dan konektor. 2. Network access layer atau lapisan akses jaringan, mengelola pengiriman data ke perangkat lain dalam jaringan lokal dan menghubungkan alamat IP dengan alamat fisik perangkat. 3. Internet layer atau lapisan internet, bertanggung jawab untuk pengalamatan dan peruteran data antar jaringan menggunakan protokol IP. 4. Transport layer atau lapisan transport, menjamin pengiriman data yang andal menggunakan protokol seperti TCP untuk akurasi dan UDP untuk kecepatan. 5. Application layer atau lapisan aplikasi, menyediakan layanan langsung kepada aplikasi pengguna seperti web browsing, email, dan transfer file. Perkenalkan, nama saya Novia Ramadhani dengan NPM terakhir 10. World Wide Web atau yang biasa disingkat WWW merupakan salah satu model TCP/IP yang membuat internet menjadi mudah digunakan dan populer di era digital seperti sekarang ini. Traffic World Wide Web yang menggunakan layanan Hypertext Transfer Protocol (HTTP) dapat melebihi penggunaan protokol lainnya seperti Telnet dan FTP dalam penggunaan bandwidth-nya. Dapat dipastikan setiap sistem operasi modern telah dilengkapi dengan aplikasi web browser, bahkan beberapa dilengkapi dengan web server. World Wide Web sendiri pertama kali dikembangkan pada tahun 1989 oleh tim Berners-Lee di European Laboratory untuk partikel fisik. Selanjutnya saya akan menjelaskan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. HTTP merupakan protokol yang digunakan untuk request atau respon antara klien dan server. HTTP juga suatu metode yang digunakan untuk transfer suatu informasi melalui World Wide Web, didesain untuk memberikan cara untuk mempublikasi dan mengambil halaman HTML. Pengembangan HTTP dikoordinir oleh World Wide Web
Consortium berkolaborasi dengan Internet Engineering Task Force menghasilkan RFC 2616 yang berisikan tentang HTTP 1.1. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam request yang ada pada HTTP. Yang pertama request message. Di request message sendiri ini ada yang pertama request line seperti get atau slash image slash logo gif http slash 1.1 dimana artinya mengakses file log gif pada directory image. Terus ada header seperti accept language and terus baris kosong, terus pilihan badan pesan. Request line dan header diikuti dengan CRLF atau create returns yang diikuti dengan line feed. Yang kedua ada request method. HTTP mendefinisikan 8 metode, yaitu yang pertama head, meminta respon yang mirip dengan get, hanya saja tanpa dilanjutkan dengan badan pesan. Metode ini digunakan untuk mengambil informasi meta. Yang kedua ada get, meminta sumber daya spesifik dan biasanya digunakan untuk mengakses halaman web. Yang ketiga ada post, yaitu mensubmit suatu data untuk diproses. Data dimasukkan ke dalam badan pesan. Selanjutnya ada put, melakukan upload suatu resource ke suatu site. Terus delete, menghapus suatu resource. Trace, melakukan echo back terhadap suatu resource sehingga klien dapat melihat intermediate yang ada. Selanjutnya options, mengembalikan metode HTTP dari server digunakan untuk melihat resource dari suatu web server. Terus connect digunakan untuk proxy apabila mengakses suatu site yang mendukung SSL. Nah, selanjutnya ada save method. Metode yang didefinisikan save antara lain get dan head, digunakan untuk mengambil data dan tanpa melakukan perubahan di isi server. Metode yang didefinisikan unsave antara lain adalah post, put, dan delete yang sudah disebutkan sebelumnya. Harus ditampilkan kepada pengguna dengan cara yang khusus, biasanya dalam bentuk tombol dan bukan link, dan membuat pengguna lebih memperhatikan data yang dikirim. Selanjutnya ada versi HTTP. Nah, HTTP ini berkembang mengikuti perkembangan perangkat lunak, sehingga versi yang pernah digunakan adalah yang pertama HTTP/0.9. Ini kadaluarsa dan hanya mendukung metode get-nya saja. Terus selanjutnya ada HTTP/1.0. Protokol yang digunakan pertama kali digunakan. Terus HTTP/1.1 versi yang sekarang digunakan dengan mendukung resistance connection dan bekerja dengan proxy. Terus HTTP 1.2 versi yang akan datang sedang dikembangkan oleh W3C dan akan digunakan sebagai HTTP extension framework. Respon pertama kali yang muncul pada saat mengakses suatu web dan digunakan sebagai kode informasi status yang digunakan pada klien. Contoh jenis kode status antara lain. Yang pertama ada informasi yang selalu dilambangkan 1xx, informasi yang digunakan untuk mengambil informasi. Contohnya 100 continue, 101 switching protokol. Selanjutnya ada sukses yang dikodekan 2xx, akses yang berhasil tuh. Terus contohnya ada 200 oke, 201 created, terus 202 accepted. Kemudian ada redirection yang dikodekan 3xx. Informasi ini memberitahukan kepada user agent untuk melakukan request tambahan supaya mencapai akses. Salah satunya itu saat 300 yaitu multiple choice. Selanjutnya ada client error yang dikodekan 4xx, terjadi kesalahan pada klien. Biasanya sih yang sering muncul 400 bad request, terus 401 unauthorized, jadi kayak nggak diizinin gitu. Terus ada 403 forbidden, itu dilarang. Terus 404 not found, yaitu yang biasanya muncul. Nah, selanjutnya ada server error yang dikodekan 5xx. Informasi ini memberitahukan kepada klien bahwa terjadi kesalahan di server. Biasanya 500 internal server error, terus 502 bad gateway, itu yang biasanya muncul. Dan selanjutnya saya sendiri perkenalkan, nama saya Arifah Damianti dengan NPM akhir 033. Selanjutnya web browser. Web browser merupakan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan teks,
gambar, dan informasi lainnya di halaman web. Fungsi utamanya untuk berkomunikasi menggunakan protokol HTTP pada suatu URL yang mendukung protokol lainnya seperti FTP dan RTSP atau HTTPS. Sejarahnya, pada 1987, web browser pertama Silversmith diciptakan oleh John Bottoms. Dan pada 1993, NCSA Mosaic dirilis yang merupakan browser pertama dengan GUI atau Graphical User Interface. Dan pada tahun 1994, Netscape Navigator menguasai pasar dunia, diikuti oleh Microsoft Internet Explorer. Dan pada 1996, Opera menjadi web browser yang dapat dijalankan di perangkat genggam dan PC. Dan pada 2002, Netscape menjadi open source dan memunculkan Mozilla Firefox yang terus berkembang hingga saat ini. Untuk contoh web browser ada 5, yaitu seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera, dan Netscape. Selanjutnya fitur. Di fitur ada fasilitas standar yang harus dimiliki oleh web browser, yaitu yang pertama HTTP dan HTTPS, HTML, XML, dan HTML. Yang ketiga format gambar termasuk GIF, PNG, JPEG, dan SVG. Bahasanya CSS, JavaScript, XML, HTTP, request, dan yang kelima cookie, keenam digital certificate, dan yang ketujuh version RSS Atom. Lalu ada fitur fundamental yang harus dimiliki oleh suatu web browser, yaitu yang pertama ada bookmark, yang kedua caching dari isi web, dan yang terakhir mendukung media lain melalui plugin atau makromedia Flash. Selanjutnya ada fasilitas tambahan. Yang pertama ada auto completion dari URL, browsing secara tabular, navigasi spasial, navigasi caret, dan yang terakhir screen reader. Selanjutnya juga ada fasilitas penghilang pengganggu seperti pop-up advertisement, filter iklan, dan pertahanan terhadap phishing. Selanjutnya struktur web browser, yang mana pusat kendalinya terdapat pada controller or dispatcher. Itu apa? Itu merupakan pusat kendali yang mengarahkan aliran data dari berbagai klien. Controller or dispatcher ini memiliki 2 jalur. Pertama yang akan menuju GUI atau Graphical User Interface, atau yang kedua ada jalur transport layer. Alur yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu dari controller or dispatcher ini mengirim datanya ke HTML interpreter dan optional interpreter. Nah, HTML interpreter itu tugasnya menerjemah dan memproses data yang berbasis HTML. Nah, kalau optional interpreter itu interpreter tambahan yang memproses data yang tidak berbasis HTML untuk format khusus. Nah, setelah diproses dari sini, dikirimlah data yang telah diproses tadi ke driver yang merupakan perantara antara data yang telah diproses dan tampilan kepada pengguna atau GUI, Graphical User Interface. Nah, dari driver tadi kan sudah dialurkan ke GUI ini, yang mana di sini tuh nanti data akan ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk visual, misalnya layar web, aplikasi, atau perangkat lunak. Dan untuk jalur yang kedua, sama-sama dari pusat kendali atau controller or dispatcher ini, tapi bedanya mengarahkan datanya dari sini, dari pusat kendalinya ke ada HTTP client, FTP client, dan mail client, tergantung tipe data dan protokol yang digunakan. Kalau HTTP client itu mengelola transfer data berbasis HTTP, kalau FTP client itu mengelola transfer file melalui FTP, dan untuk mail sendiri yang terakhir yaitu mengelola pengiriman dan penerimaan email.
Dari ketiga ini, data maka akan dikirim ke transport layer, yang mana memiliki fungsi untuk proses pengiriman ke jaringan atau sistem eksternal. Di sini saya melihat Trisanada dengan NPM akhir 034. Selanjutnya mengenai web server. Definisi web server sebagai komputer yaitu sebuah komputer yang menerima permintaan HTTP dari klien atau web browser dan mengirimkannya sebagai halaman web berupa dokumen HTML, gambar, dan objek terkait. Definisi web server sebagai program yaitu program komputer yang berfungsi untuk melayani permintaan HTTP. Pada dasar program web server memiliki fitur yang sama, yaitu yang pertama HTTP merespon permintaan dan mengirimkan dokumen HTML, menyediakan pesan kesalahan jika terjadi error. Kedua, ada logging, yaitu mencatat informasi klien dan merespon dalam file log untuk analisis statistik. Ketiga, ada configurability, yaitu mendukung konfigurasi melalui aplikasi eksternal untuk menyesuaikan performa. Keempat, ada authentication, yaitu menerima username dan mengakses resource tertentu. Kelima, ada konten dinamik, yaitu menangani konten dinamis melalui SSI, CGI, PHP, ASP.NET, dan lain-lain. Keenam, ada modular, yaitu mendukung modul eksternal yang dapat diaktifkan sesuai kebutuhan. Ketujuh, ada HTTPS, yaitu mengamankan koneksi dengan inskripsi SSL atau TLS port 443. 8, ada kompresi konten, yaitu menggunakan gzip untuk mengurangi bandwidth. 9, ada virtual host, yaitu mendukung beberapa situs web dengan satu alamat IP. Terakhir, ada file besar dan bandwidth throttling, di mana mengelola file besar dan mengatur penggunaan bandwidth untuk kinerja yang optimal. Selanjutnya, ada pembahasan mengenai tipe konten. Tipe konten yang diberikan web server dapat dikatakan yang pertama static. Poinnya, konten berasal dari file system seperti file HTML, gambar, CSS, dan JavaScript. Selanjutnya, akses cepat karena tidak perlu diproses oleh server. Selanjutnya, yang kedua ada dinamik, yaitu dihasilkan oleh program atau script seperti GCI, PHP, ASP, dan lain-lain saat server menerima permintaan. Selanjutnya ada lebih lambat jika harus mengakses database atau melakukan proses tambahan sebelum dikirim ke klien. Selanjutnya ada translasi path, di mana web server menerjemahkan URL menjadi file system relatif terhadap directory dokumen root. Contohnya yaitu seperti pada PowerPoint dan menjadi ada seperti gantinya yang var www.ht.docs file HTML pada sistem Unix. Lalu ada web server menerima keberadaan file dan jika ditemukan mengirimkannya sebagai respon HTTP. Selanjutnya saya membahas mengenai konkuren atau konkurensi. Aplikasi program web server menggunakan teknik pemrograman konkuren, bahkan dikombinasikan dengan finite state machine dan non-IO untuk permintaan HTTP. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah. Pada tahun 1998, tim Berners-Lee mengusulkan kepada CERN atau Pusat Penelitian Nuklir di Eropa, sebuah proyek dengan tujuan mempermudah pertukaran informasi antar peneliti dengan menggunakan sistem hypertext. Hasil dari proyek ini adalah dua buah program, yaitu browser dengan nama World Wide Web dan web server yang jalan di mesin Nextstep. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai perangkat lunak. Top ranking program aplikasi web server adalah yang pertama Apache HTTP Server dari Apache Software Foundation. Itu salah satu web server paling populer dan banyak di dunia yang paling banyak digunakan. Open source dengan banyak modul dan dukungan dari komunitas. Kedua ada Internet Information Service atau IIS dari Microsoft, di mana web server ini yang terintegrasi dengan sistem operasi web server, Windows Server, mendukung berbagai fitur seperti autentikasi dan keamanan yang kuat. Ketiga ada Sun Java System Web Server dari Sun Microsystem,
dalam bentuk Sunworm Web Server, iPlanet Web Server, dan Netscape Enterprise Server yang dirancang untuk mendukung aplikasi Java dan menawarkan integrasi yang kuat dengan produk Sun. Terakhir ada SES Web Server dari SES Technology, web server komersial yang dikenal dengan performa tinggi dan skalabilitas, cocok untuk lingkungan dengan lalu lintas tinggi dan kebutuhan performa yang intensif. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Saya Vina Nadroturisda dengan NPM 4. Konten statistik. Definisi dari konten statistik merupakan konten yang diambil langsung dari file di sistem file server tanpa proses perubahan atau manipulasi saat diakses oleh pengguna. Ciri utama dari konten statistik yang pertama, tidak berubah secara dinamis saat diakses. Yang kedua, file dikirim apa adanya dari server ke browser. Contoh dari konten statistik yang pertama, HTML, Hypertext Markup Language, digunakan untuk membuat struktur halaman web. Yang kedua, XML, Extensible Markup Language, digunakan untuk menyimpan dan mentransmisikan data dalam format yang bisa dibaca manusia dan mesin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.